Shalom. Saya rasa Bapak Ibu bisa 10 kali, 20 kali lipat lebih semangat. Yang percaya katakan amin. Shalom. Apa kabar jemaat KB? Antusias. Just do it. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu jangan mau kalah dengan Pak Gembala gitu ya. Pak Gembala habis flight Bapak Ibu tapi langsung berada di tempat ini untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu. Ya jam berapa tadi ya? Kalau nggak salah ingat 3:30 baru telepon. Yos nanti Papa langsung ke sana gitu ya. Baru pulang. Ya karena itu Bapak Ibu jangan sampai kalah. Kalau gembalanya aja dahsyat Bapak Ibu kita percaya jemaahnya juga dahsyat. Amin. Apa kabar KB? Antusias. Just do it. Yes. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Selamat tahun baru Bapak Ibu semuanya. Tahun 2024. Saya berdoa seluruh jemaat GB Keluarga Allah Blessing diberkati Tuhan. Ya 2024 akan menjadi tahun yang tidak akan pernah Bapak Ibu lupakan. Karena mujizat dan penyertaan Tuhan selalu menyertai setiap kita semua. Banyak orang takut Bapak Ibu nanti Februari yang menjadi presiden siapa. Enggak perlu takut, enggak perlu khawatir. Kalau memang orang itu terpilih kita percaya itu akan membawa Indonesia semakin menjadi lebih baik. Yang percaya beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Mari angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Bersama-sama dengan saya katakan, saya adalah pribadi yang paling disayang Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan. Berkat Tuhan atas saya melimpah. Dan saya lebih dari pemenang. Yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu, bulan Januari ini Bapak Ibu kita punya tema ya untuk membantu Bapak Ibu dan juga saya bertumbuh dan menjadi bekal supaya kita dapat melewati tahun 2024. Temanya yaitu start fresh. Sama-sama kita baca 2, 3. Start fresh. Memulai dengan segar, memulai dengan baru. Bukan hanya memulai kita semangatnya pada saat baru mulai. Tetapi kalau kita memulai sesuatu dengan segar. Maka kita akan melewati 2024 dengan segar. Yang percaya katakan amin. Nah karena ini masih suasana liburan. Saya akan ambil gambar ini buah untuk mempersatukan kita bersama. Yaitu buah. Siapa yang suka durian angkat tangan. Puji Tuhan, Anda diberkati Tuhan. Ya, karena Bapak Ibu ciptaan Tuhan yang sempurna, yang pertama manusia, yang kedua biji kopi dan yang ketiga durian. Ya, Pak ayatnya di mana? Enggak ada Bapak Ibu ya. Nah, menurut Bapak Ibu, ya saya kemarin barusan dikasih oleh-oleh durian Bapak Ibu, ya sama salah satu jemaat GB Keluarga Allah Blessing, katanya ngambilnya di Wonosobo. Betul ya, di Wonosobo. Nah menurut Bapak Ibu, buah durian ini dikatakan fresh karena apa? Siapa yang setuju kalau manis berarti fresh? Ya, kalau pahit fresh. Karena ada yang suka, karena durian itu ada yang manis, ada yang pahit, ada yang suka manis-manis pahit, atau agak ngarak-ngarak titik, betul ya? Ya, saya mau tanya, apakah buah durian yang berwarna kuning banget itu fresh? Atau kadang ada beberapa yang warna putih, ya lah ini metokno ya wis mari, ya kan wis ketahuan jawabannya ya kan, ya. Atau yang ada keputih-putihan gitu, apakah bisa dibilang fresh? Bisa juga Bapak Ibu. Yang bunder bisa dibilang fresh, yang agak kecoklatan bisa dibilang fresh, yang hijau pun bisa dibilang fresh. Setuju atau enggak ya? Tapi Bapak Ibu, saya cari Bapak Ibu bahwa fresh itu artinya dekat dengan sumbernya, sama-sama dekat dengan sumber. Ya, jadi Bapak Ibu kalau fresh itu benar-benar dari pohonnya. Ya, siapa mau informasi durian yang murah, angkat tangan. Serius Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu pergi ke Wonosobo Bapak Ibu, ya, itu ada durian harga 20.000 all you can eat. Ya, tapi syaratnya Bapak Ibu naik ke pohon sendiri, potong sendiri, ambil sendiri. Ya, tapi ada yang lebih murah Bapak Ibu. Ya, namanya durian nade. Sama-sama katakan nade.
sekno eling. Ya, itu 10.000 makan sepuasnya. Jadi nanti petaninya naik di atas pohon, potong terus diuncal ke Bapak Ibu harus nangkep Bapak Ibu. Alias nangkep dewe Bapak Ibu. Ya enggak, itu hanya bercanda Bapak Ibu ya. Tapi artinya fresh itu harus dekat dengan sumbernya. Yang percaya katakan amin. Nah demikian juga setiap kita. Kalau kita mau fresh setiap hari, kita harus dekat dengan sumbernya. Yang setuju katakan amin. Kalau kita dekat dengan sumbernya, maka kita tidak akan rusak. Kita tidak akan layu. Ya, tetapi kita akan selalu baru. Kita akan selalu segar. Yang percaya katakan amin. Nah, saya dasari ini Bapak Ibu dalam 2 Korintus 9 ayat 15. 2 Korintus 9 ayat 15. Sama-sama kita baca ini versi FAYH. Firman Allah yang hidup. 2, 3. Bersyukurlah kepada Allah oleh sebab anaknya, pemberiannya yang menakjubkan itu, yang tidak dapat diutarakan dengan kata-kata. Mama Ibu, pemberian Tuhan itu tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Apakah pemberiannya dahsyat? Yes. Apakah pemberiannya luar biasa? Yes. Apa pemberiannya hebat? Yes. Tapi apakah itu cukup untuk mengukur kedahsyatan Tuhan? Tidak. Ya, saya ingat Bapak Ibu Pak Herman Pangalo pernah khotbah di sini menirukan Pak Timotius Arifin gitu ya. Pak Timotius Arifin itu berkata seperti ini, katanya Pak Herman Pangalo gitu ya. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu wow. Raunak tepuk tangan mulai aku Bapak Ibu. Maksudnya apa sih Bapak Ibu? Ya kebaikan Tuhan tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Yang percaya katakan amin. Ya, nah kalau Bapak Ibu ada hari ini tahun 2024, saya mau beritahu itu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Siapa di sini pernah kena COVID? Alpha, angkat tangan. Nggak apa-apa, sekarang angkat tangan Bapak Ibu nggak mungkin diambil Satgas Bapak Ibu. Ya, siapa yang pernah kena beta? Siapa yang pernah kena delta? Siapa yang pernah kena omikron? Saya mau beritahu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada di tempat ini, itu karena kuasanya dan penyertaannya yang tidak dapat diutarakan dengan kata-kata. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tetapi Bapak Ibu, pertanyaannya untuk masuk di tahun 2024. Berani tidak Bapak Ibu menekan tombol ini? Reset. Sama-sama kata reset. Ya, boso Jawa, reset Bapak Ibu ya. Berani nggak Bapak Ibu tekan? Apa yang Bapak Ibu mungkin pengalaman, apa yang mungkin Bapak Ibu pernah pelajari, apa mungkin yang Bapak Ibu pernah mengalami kegagalan ataupun keberhasilan. Berani nggak kita menekan tombol ini dan melihat ke depan? Karena di saat kita melihat ke depan, disitulah ada kuasa Tuhan yang baru setiap hari. Yang setuju kata amin. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan seseorang Bapak Ibu, orang bengkel gitu ya. Ya, orang bengkel itu Bapak Ibu, saya lihat tiba-tiba dimarahin. Kenapa dimarahin Bapak Ibu? Dia membongkar mobil HR-V. Do you know HR-V? Ya mobil Honda HR-V. Dibongkar, mesinnya dibongkar, semuanya dibongkar. Pada saat orang yang ngeliat, orangnya marah gitu ya. Ya orangnya bilang gini, lu kok mau bongkar semua? Iya, karena nggak ketahuan sakitnya apa. Nah Bapak Ibu tahu nggak? Mobil zaman sekarang nggak perlu dibongkar. Cukup colok komputer, semuanya ketahuan. Halo? Artinya apa sih yang mau saya berikan Bapak Ibu? Bahwa dunia terus berputar. Kalau kita berhenti, saya mau beritahu, dunia terus berputar. Hari ini Bapak Ibu, 1 menit sudah ada penemuan baru. Betul? Ya 1 menit Bapak Ibu kedip, ada penemuan baru. Bapak Ibu tidur, udah banyak penemuan baru. Hari ini saya percaya, biarlah setiap kita bangkit, sama-sama katakan bangkit. Dan kita maju ke depan. Perhatikan Bapak Ibu kitab Yeremia 43 ayat 18 sampai dengan 19. Sama-sama kita baca. 2, 3. Firman-Nya, jangan ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Yuk Bapak Ibu kita baca ayat berikutnya 2, 3. Lihat. Aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang
belantara. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya mau beritahu kalau Bapak Ibu ingin melihat jalan di padang gurun tanpa melupakan yang masa lalu, tidak bisa. Kamu harus move on, sama-sama katakan move on. Anak-anak remaja yang tahun 2023 patah hati, move on. Udah 2024. Gak ada yang bilang amin. Kayaknya susah banget move on. Ya kan? Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu pernah kena tilep teman. Ya, or bisnis, ya gak bayar-bayar. Yo move on. Wih, banter ya kan? Saya percaya Bapak Ibu, ya di saat engkau melepaskan pengampunan, disitulah Tuhan akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yang percaya beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Saya ada quotes Bapak Ibu, saya bacakan buat Bapak Ibu. Terkadang pengalaman membuat kita belajar. Setuju gak ya? Tetapi terkadang pengalaman membuat kita berjalan di tempat. Karena dengan pengalaman yang kita punya, terkadang kita mulai mengandalkan diri sendiri dan tidak kembali kepada firman. Yang setuju katakan amin. Karena itu Bapak Ibu, Jeremy Ken mengatakan seperti ini. Hit the reset button. Wherever happened yesterday, forget about it. Get new perspective. Today is the new day. Fresh start, begin now. Tekan tombol reset. Apapun yang terjadi kemarin, lupakan saja. Dapatkan perspektif baru. Hari ini adalah hari yang baru. Awal yang baru. Mulailah sekarang. Setiap kita hari ini memiliki lembaran yang kosong. Di bulan Januari. Dan saya percaya di bulan Desember akan banyak cerita-cerita yang luar biasa. Dan saya berdoa seluruh jemaat GB Keluarga Allah Blessing ceritanya penuh dengan kebaikan Tuhan. Yang percaya beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Nah, kita akan masuk Bapak Ibu, ya bulan Januari ada 4 minggu. Hari ini saya akan membawakan start from basic. Mulai dari hal yang paling sederhana. Minggu depan Bapak Ibu akan bersama-sama dengan Bapak Gembala. Bagaimana kita melewati tahun 2024 dengan spiritual life. Dengan kehidupan rohani kita yang kuat. Minggu ketiga Bapak Ibu akan bertemu dengan saya bagaimana mengubah pola pikir, renewal your mind. Dan yang keempat Bapak Ibu akan belajar bagaimana menumbuhkan bibit-bibit iman. Untuk modal kita masuk di tahun 2024. Ya, Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. 2 ayat saja Bapak Ibu. Lihat kanan kiri katakan dengarenku Yosua 2 ayat. Katakan seperti itu ya. Ya. 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, 23. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalau Bapak Ibu mau memulai dengan segar, Bapak Ibu harus dekat dengan Pencipta. Kalau kita melihat bagaimana manusia diciptakan, paling tidak ada 3 hal yang mau saya berikan Bapak Ibu. Yang pertama, ingatlah bahwa kita serupa dengan gambar Allah. Ya sama-sama kita baca. 2, 3. Ingatlah bahwa kita serupa dengan gambar Allah. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu, si jahat menyerang kita selalu melalui gambar diri. Sekali lagi ya. Si jahat menyerang kita selalu memulai dengan gambar diri. Kenapa? Kalau gambar dirinya rusak, ya, maka dia akan putus asa dan ia mulai mengutuki Tuhan. Tapi kalau gambar dirinya benar, maka Bapak Ibu apapun faktor dari luar, dia tidak akan terpengaruh. Karena dia tahu bahwa gambar dirinya adalah serupa dengan Allah. Yang setuju katakan amin. Saya kasih contoh sederhana Bapak Ibu ya. Saya punya handphone ini Bapak Ibu. Ya, Vivo. Ya kan, Vivo Bapak Ibu. Ya, dimanapun handphone saya ini berada, ini tetap akan menjadi Vivo. Betul nggak ya? Ya, meskipun istri saya dipegang,
Dia lihat, loh ini apa? Ganjel pintu BI. Ya kan? Akhirnya dibuat ganjel pintu Bapak Ibu rusak. Mau nggak mau, suka nggak suka. Handphone ini tidak akan berganti nama menjadi pengganjel pintu. Tapi handphone ini tetap akan diberi nama Vivo. Kalau seandainya ini dibuang Bapak Ibu masuk ke dasar kolam, rusak Bapak Ibu, berantakan, ada yang baterainya meledos, pokoknya mati dan sebagainya. Orang tidak akan katakan itu hanya sampah, tapi orang juga akan mengatakan bahwa itu handphone Vivo. Artinya apa Bapak Ibu? Ya, orang lain tidak bisa menentukan gambar dirimu. Perhatikan Bapak Ibu ya, orang lain di sekelilingmu tidak bisa menentukan gambar dirimu. Bahkan perhatikan, dirimu sendiri tidak bisa menentukan gambar dirimu. Gambar dirimu ada dalam Sang Pencipta. Halo. Kalau Tuhan berkata bahwa engkau serupa dengan gambarku, maka engkau serupa dengan gambar Allah. Kalau Tuhan berkata engkau biji mataku, maka engkau biji mata Tuhan. Kalau Tuhan berkata bahwa engkau lebih daripada pemenang, maka engkau lebih daripada pemenang. Kalau Tuhan berkata bahwa aku menyertai engkau, engkau pun disertai. Yang percaya katakan amin. Ya Bapak Ibu. Karena itu setiap langkah kita engkau harus sadar bahwa engkau adalah gambar Allah. Yang percaya katakan amin. Joseph Prince, seorang gembala sidang di Singapura New Creation Church berkata seperti ini Bapak Ibu. Apa yang kita percayai menentukan kehidupan kita. Kepercayaan yang benar menentukan kehidupan yang benar. Kalau Bapak Ibu percaya bahwa engkau nggak diberkati, maka Bapak Ibu kenyataannya engkau tidak diberkati. Bukan karena Tuhan tidak memberkati engkau. Halo. Yang percaya katakan amin. Kalau engkau berkata, aduh Pak Gembala enak, yo diberkati. Oh Stephen diberkati enak, kerja keliling Bapak Ibu. Bukan keliling apa, jalan-jalan Bapak Ibu. Ya dia punya ini apa namanya, jargon Pak Gem. Hati yang gembira adalah obat. Ya betul ya, setuju gak? Obatnya yaitu jalan-jalan. Soal itu jalan travel Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu, apa yang kita percaya hari ini? Kalau engkau merasa engkau gagal, engkau merasa Tuhan jahat sama saya, engkau merasa aku gak dihargai, demikianlah engkau. Yuk kita lihat Amsal 23 ayat 7a. Amsal 23 ayat 7a. 2, 3. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Bapak Ibu, makanya di awal saya katakan, saya adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan. Dan saya juga sempat katakan tahun 2024 adalah tahun terbaik dalam kehidupan saya. Dan kalau Bapak Ibu terus katakan seperti itu, saya percaya kepercayaan yang benar menentukan kehidupan yang benar. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ada sebuah cerita lama saya mungkin tahu Bapak Ibu, tiba-tiba blank Bapak Ibu ya. Saya lihat durian ini loh Bapak Ibu, blank Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Pada suatu hari, tahun baru Bapak Ibu, ya ada seorang yang bekerja di restoran. Ya dia piket malam, dia piket closing Bapak Ibu. Dia pergi ke yang namanya freezer. Ya dia masuk ke freezer Bapak Ibu. Nah freezer itu bisa dibuka dari depan, tidak bisa dibuka dari dalam. Gitu ya. Nah orang ini masuk Bapak Ibu, dia mau menaruh daging, dia mau menaruh apa dan sebagainya. Tiba-tiba kekunci. Nah setelah kekunci Bapak Ibu dia panik. Karena itu kedap ya kan. Karena itu freezer yang pastinya dingin sekali. Meskipun di sana banyak makanan tapi dia merasa kedinginan. Nah liburnya masih panjang karena tahun baru. Panik Bapak Ibu, dia ambil handphone gak ada signal. Dia teriak-teriak, di baliknya gak ada orang dan juga tidak tembus suaranya. Wah dia mulai panik, dia mulai teriak, wah dia mulai menangis, dia mulai ketakutan. Singkat ceritanya Bapak Ibu orang ini meninggal. Lalu diinvestigasi oleh para polisi, Bapak Ibu didatangi, ya kan. Lalu diambil jenazahnya, lalu dicek semuanya. Ya yang investigasi ini bingung Bapak Ibu. Kenapa? Karena ditemukan bahwa tubuh dalam dari karyawan ini membeku. Padahal freezernya mati. Paham gak maksudnya ya? Jadi freezernya itu pendinginnya tidak menyala. Tetapi ditemukan organ tubuhnya itu membeku. Nah Bapak Ibu hati-hati dengan apa yang kau pikirkan. Halo. Ya, kalau engkau percaya engkau beku kan Bapak Ibu.
Ya, ayo kalau Bapak Ibu percaya ngomong, amsyong aku, amsyong aku, amsyong, amsyong Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu bilang, mati aku, mati aku. Agak ngomong. Ya, saya memiliki pola pikir yang berbeda di tahun 2024. Saya bilang naik berat badan susah, turun mudah. Amin. Ya, jangan diwalik. Duh, aku itu loh lihat air putih itu loh, berat badanku naik 2 kilo. Ojo Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kalau lihat yang mau ke Bali nanti ya, kalau Bapak Ibu lihat nasi babi, aku lihat tak makan, gak naik berat badanku. Ya, malah turun. Nah, amin. Terjadilah menurut apa yang kau imani. Ya, ini hanya intermezzo Bapak Ibu. Tapi ini kenyataan yang ada. Karena itu kepercayaan yang benar menentukan kehidupan yang benar. Bapak Ibu belajar sesuatu hari ini. Amin. Yang kedua, saya cepat aja Bapak Ibu ya. Yang kedua, ingatlah bahwa segala yang kita miliki adalah berkat Tuhan. Amin. Kejadian 1 ayat 28. Ini asik sekali di saat saya membaca Bapak Ibu. Dikatakan seperti ini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Bapak Ibu, Allah tidak memberikan perintah dulu baru memberkati. Tapi Allah memberkati mereka terlebih dahulu, lalu Allah berfirman. Apa yang kita dapat ambil dari sini? Saya beritahu Bapak Ibu bahwa tugas manusia tidak akan pernah terselesaikan tanpa berkat Tuhan. Halo, rencana kita, panggilan Tuhan terhadap kita tidak akan pernah tergenapi tanpa berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, berkat ini apa? Pada penulisan kitab ini Bapak Ibu, berkat itu bukan uang. Halo, pada zaman itu nggak ada uang. Apalagi emas, apalagi berlian, apalagi Louis Vuitton, Hermes dan sebagainya. Nggak ada Bapak Ibu. Ya, yang Bapak Ibu nggak tahu apa yang saya katakan nggak apa-apa, tidak mengenai keselamatan. Ya, nggak ada Rolex di sana Bapak Ibu. Lalu berkat di sana itu apa? Berkat itu saya sederhanakan restu Tuhan. Sama-sama kata restu Tuhan. Saya mau tahu, gereja ini nggak akan ada kalau nggak ada restu daripada Tuhan. Halo. Saya ingat Bapak Ibu, ya saya juga baru tahu siapa hamba Tuhannya tapi saya nggak sebutkan di sini. Ya pada saat Pak Gembala jadi gembala, dirangkul Pak Gembala, betulnya Pak Gembala. Ya, tadi gembala ketuaan. Papaku deh tuwek-tuwek no Bapak Ibu. Belum tahu dia, tak cemplung no kolam renang, kalah pasti Bapak Ibu. Ya, maksudnya apa Bapak Ibu? Saya percaya karena Tuhan memberkati gereja ini, maka gereja ini dapat berjalan. Ya. Bayangan dari tujuan plaza, Papa ujuk-ujuk, do you understand ujuk-ujuk? Ya, ujuk-ujuk muter Tegal Sari, ada tempat ini. Ujuk-ujuk Bapak Ibu pergi ke Gading Pantai, bangun Gading Pantai. Wes ta, urip iku enak ujuk-ujuk. Ya, pas luwe, pas ono, bener nggak? Ya, pas butuh, pas diberkati. Yang percaya katakan amin. Ya, lihat kanan kiri. Ya, kali ini di perkes titik tangannya bilang urip ujuk-ujuk iku enak. Halo, yang percaya katakan amin. Ya Bapak Ibu, ya kalau Tuhan gak memberkati kita ini loh Bapak Ibu, mana mungkin. Banyak yang menjatuhkan Bapak Ibu. Ya banyak yang menghancurkan. Itu Pak Mulia kerja di Pasar Atom Bapak Ibu ya kan. Pak Mulia ini orang paling mulia Bapak Ibu ya. Kerja di Pasar Atom. Di Pasar Atom yang paling mulia siapa? Ya Pak Mulia ini Bapak Ibu. Ya sama Cici Lili itu ya. Setiap hari itu ada orang yang lewati toko Cilili. Ngapain? Cek harga. Mau dihancurin harganya. Saya mau beritahu Bapak Ibu, enggak bisa. Kalau enggak direstui Tuhan, mau kamu toko gimana? Lek gak payu, gak payu. Tapi kalau direstui Tuhan, justru diberkati Tuhan. Amin. Ya, Amsal 12 ayat 22. 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Yang setuju katakan amin. Karena itu Bapak Ibu hari ini saya dorong Bapak Ibu semuanya. Bangun tidur. Ya, jangan mikir utang dulu. Tapi katakan terima kasih Tuhan hari ini engkau sudah memberkati aku. Engkau bangun mungkin tagihanmu masih banyak. Katakan terima kasih Tuhan engkau sudah memberkati aku. Bangun tidur mungkin engkau lagi sakit gak enak tenggorokan dan sebagainya. Katakan terima kasih Tuhan engkau sudah memberkati aku. Karena kalau Tuhan memberkati apa yang sudah direncanakan Allah tidak mungkin digagalkan oleh manusia. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita.
Jujur Bapak Ibu, kalau saya lihat agenda saya di tahun 2023 Bapak Ibu, saya juga heran kok bisa saya menyelesaikan. Ya memori laptop saya ini saya itu bilang sama istri saya, yang memori kok penuh ay. Setelah saya selidiki ku akeh PowerPoint khotbah Pak Gem. Ya kayak saya karena 2023 hampir setiap minggu saya bawa firman. Bukan hanya itu Bapak Ibu, saya bisa menyelesaikan studi saya. Ya kan 2023 saya baru ujian. Ya 2023 saya baru sidang skripsi Bapak Ibu dan saya selesaikan. Ya tidak hanya itu, bertepatan juga dengan pelantikan pendeta. Ya, dan saya percaya itu bukan karena kuat dan gagah saya, itu semua karena berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bantu doa Bapak Ibu, ya minggu depan saya dan Pak Mulia tanggal 10 ya Pak Mulia ya, akan ada ujian. Ujian masuk S2. Ya di STT Karisma. Jadi Bapak Ibu bentar lagi ada Pastor Mulia, ada Pastor Yudi. Wah semua sarjana semua, semua master semua, dokter semua. Amin gitu ya. Ya, tapi saya sempat mau komplain Bapak Ibu tanggal 10. Soalnya 10 itu saya ke Bali pas mengaji baran ya, Ven. Lah yo rugi aku, Ven. Ya kan? Ya lalu istri saya, yang ya apa yang? Gak apa-apa, kon lek makan kok cepetan langsung ujian. Biasanya lek perut kenyang, otak enggak, Bapak Ibu ngantuk ya kan. Ya enggak ada mari perut kenyang otak tenang itu enggak ada, ngantuk iya Bapak Ibu. Ya, ya tapi saya akan lewati semuanya Bapak Ibu bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Karena itu berkat Tuhan tidak hanya mengenai uang. Perhatikan, berkat Tuhan tentang kasih dan anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berkat Tuhan tentang keselamatan dan kasih karunia. Berkat Tuhan tentang pertumbuhan rohani. Kalau Tuhan tidak merestui kita bertumbuh rohani, kita nggak bisa bertumbuh Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Berkat Tuhan tentang kesejahteraan dan kesehatan. Bahkan berkat Tuhan tentang pengaruh sosial. Kenapa ini keluar Bapak Ibu? Saya mau beritahu, kalau Bapak Ibu bisa nyoblos nanti tanggal 14, itu berkat Tuhan. Bayangkan kalau nggak boleh nyoblos semua, dipilih oleh yang atas. Ruwet Bapak Ibu. Betul? Ya, berkat Tuhan itu tentang hikmat. Berkat Tuhan itu tentang restu daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, kalau engkau bekerja, ya jadilah berkat. Mintalah hikmat kepada Tuhan. Bagaimana mengelola keuangan, bagaimana mengatur bawahan, bagaimana mengerjakan sesuatu. Minta hikmat. Karena hikmat Tuhan di atas segala kalanya. Yang percaya katakan amin. Amsal 3 ayat 7 sampai 8. Ya. 2, 3. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Yang percaya katakan amin. Karena itu hari ini Bapak Ibu di lembaran yang baru. Yuk kita mulai riset dari nol. Kita lihat bagaimana karya Tuhan akan tergenapi dalam setiap kita orang-orang percaya. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir. Ya sebelum ada pesan dari Pak Gembala, lihat kanan kiri katakan yang terakhir. Ya. Yang pertama tadi adalah mengetahui atau ingatlah bahwa kita serupa dengan gambar Allah. Yang kedua ingatlah bahwa Tuhan adalah sumber berkat atau berkat berasal daripada Tuhan. Yang ketiga mengetahui bahwa Tuhan memberikan kuasa dan memberikan otoritas. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu dan saya adalah anak Allah. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu dan saya udah ditebus. Yang percaya katakan amin. Dan kalau kita adalah anak maka kita diberikan kuasa dan juga otoritas. Amin. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang apa? Bekerja di dalam kita. Bapak Ibu, setiap kita diberikan kuasa. Ucapan kita memiliki kuasa. Yang setuju kata amin. Makanya tadi saya sampaikan, jangan titik-titik amsyong. Dikit-dikit mati, dikit-dikit iolsan. Saya dimulai iolsan. Jangan Bapak Ibu. Ya, saya tanya kemarin Bapak Ibu.
Gak liburan, ya kan? Ya, oh enggak, jaga rumah. Itu jawaban yang positif, betul ya? Enggak liburan, enggak kalau duit. Terjadilah menurut apa yang kau katakan. Loh bener kan ya? Jangan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu diberikan kuasa, percaya engkau akan dipelihara Tuhan. Ya, oma-oma itu nanti besok ya, oma-oma ini beberapa jemaat GBI Keluarga Allah Blessing berangkat ke Bali Bapak Ibu. Ya, liburan. Kon gak melok, guys. Wayai kabeh gak lungo, kon lungo, wayai kon lungo, wayai kini lungo, kon gak lungo. Enggak, ini bercanda Bapak Ibu ya. Ya, kita semua ke Bali. Bapak Ibu, 2 bulan, 3 bulan sebelum keberangkatan ke Bali besok. Wes tanya, Yos di sana nanti ya apa? Aku bawa baju apa? Ya karepmu mau kelambi apa? Ya kan? Wes gak melok-melok wes. Aku seneng. Apa? Maringi nonton bule. Waduh Bapak Ibu semangat Bapak Ibu. Nanti di sana belanjanya apa? Diskonnya nanti kalau nawar gimana? Percayalah Bapak Ibu. Wong Jawa luwih pinter teko wong Bali lek nawar Bapak Ibu. Ya kan? Wah tanya Bapak Ibu tanya. Nanti perjalanan gimana? Nanti itu gimana? Tenang ya kan. Mari kita mendekati hari. Kak kroso yo Yos yo. Mari ini budal. Aku lo wes packing. Sesuai wes packing. Selak mau cuci mana baju Bapak Ibu. Ya. Tapi satu hal Bapak Ibu. Mereka mengalami sukacita. Kenapa? Ada terobosan yang baru. Akhirnya ke Bali. Amin. 2023 nyicil pelan-pelan lon alon asal kelakon sing penting budal. 2024 nyicil lo alon-alon. Kemana? Sembarang. Ya, Pak Gem berkata Israel. Nang Bali ae 3 wulan wis ngrusoni aku dan nang Israel 2 tahun Bapak Ibu. Iso gak mari-mari Bapak Ibu. Ya, tapi saya berdoa Bapak Ibu ya, jemaat GBI Keluarga Allah Blessing diberkati Tuhan. Jemaat GBI Keluarga Allah Blessing menerima mujizat Tuhan. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Karena itu yuk hari ini setiap engkau diberikan kuasa. Dan kalau engkau diberikan kuasa, yuk ucapkan berkat kepada siapapun. Ya Pak Agus di belakang itu kemarin telepon sama saya, kesaksian Bapak Ibu. Keren Bapak Ibu, lihat videonya Bapak Ibu ya. Ya Pak Agus kenapa kok bisa bertobat? Sederhana, Ndek rangkul Mbak Pak Gem. Betul ya aku ya? Ndek rangkul ambil Pak Gem bertobat. Loh kalau Pak Gem sudah memelukmu, engkau tidak akan kemana-mana Bapak Ibu. Ya kok diberkati Bapak Ibu. Ya tapi Pak Gem ini Bapak Ibu, ya kemarin saya pergi ke, minta waktu 5 menit, musik bisa maju ke depan aja. Ya, minta waktu 5 menit Bapak Ibu ya. Saya kemarin pergi sama Ko Hendri, Pak Gem. Ya, di Tunjungan Plaza. Ya, Ko Hendri itu bilang, pengaruhi papamu itu luar biasa. Sekarang aku jadi melok-melok, Yos. Melok-melok opo-o, gitu ya. Saya bilang kayak gitu. Sekarang kuabe tak celuk bos. Sak tukang parkir itu tak celuk bos. Ya, tukang becak tak kayak bos. Pokoknya kuabe kayak iki bos, iki bos, iki bos. Dan aku heran, wong iku iso seneng. Ucapanmu itu berkat loh Bapak Ibu. Amin. Ya, dan papa saya ini orangnya lu inget Bapak Ibu dengan orang. Ya, saya pergi dengan jemaat gitu ya, pergi ke Tunjungan Plaza jalan-jalan, ya toh banyak yang tanya, "Pak Gun di mana? Pak Gun di mana?" Loh, Yos, Pak Gemiku sing duwe TP tah. Amin. Ya kan? Kok KB kenal? Ya itulah papa saya. Nah tanggal 1 Januari kemarin Bapak Ibu saya sama papa saya ke PTC Bapak Ibu. Karena saya nggak diajak ke Bali sama cici saya, gak diajak ke Batu sama cici saya. Jadi saya ke PTC sama papa saya Bapak Ibu ya. Saya ke PTC sama papa saya. Dulu di Tunjungan Plaza itu ada toko jam. Ya toko jam itu tutup. Ya karyawannya itu deket sama papa saya sering ngomong-ngomong. Gitu. Namanya siapa Pak? Kris, Pak Kris Bapak Ibu. Nah karena tutup, dipindahkan, gak pernah ketemu. Kok ya pas di Pakuwon Mall itu pameran Sogo Bapak Ibu. Dia itu jaga. Nah pada saat dia jaga itu, Pak Gem itu jalan. Loh itulah Pak Kris. Banter, Bapak Ibu tahu semuanya Pak Gembala? Ya gak usah saya jelaskan Bapak Ibu ya. Ya Kris, langsung didatangi Bapak Ibu, ndek rangkul Bapak Ibu. Ya, jujur Bapak Ibu, saya sih biasa, karyawan semuanya bingung. Lapo wong iku Bapak Ibu.
Ya kan? Dipeluk Bapak Ibu, ya dirangkul. Wah, selamat tahun baru, Tuhan berkati Bapak Ibu. Bapak Ibu saya mau beritahu, ya sekali lagi, kalau Pak Gem sudah memeluk Anda, engkau tidak akan kemana-mana Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Ada kuasa, ada otoritas, ada berkat yang dicurahkan. Ya, sebelum pulang Bapak Ibu dipersilakan untuk antri di peluk Pak Gembala. Khotbah saya selesai dalam nama Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, ayat terakhir deh, ayat terakhir Bapak Ibu sambil musik mempersiapkan. Ya, Lukas 10 ayat yang ke-19. Lukas 10 ayat yang ke-19. Sama-sama kita baca 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. 2024 tidak akan ada yang membahayakan kamu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya.